Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Kapan Yahudi di dunia ini kalah dengan umat Islam secara total? Di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2925 dengan syarahnya Fathul Bari jilid 6 halaman 128 129 karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatiluna al-yahuda, kalian umat Islam akan perang melawan Yahudi, hatta yahtabi'a ahaduhum wara' al-hajari, sampai terjadi sembunyi salah satu mereka Yahudi di belakang batu. Fayaqula, kemudian batu itu mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, Muslim, hada Yahudiyun warai, inilah orang Yahudi di belakangku, kata batu. Faktulhu, maka bunuhlah wahai hamba Allah Muslim, bunuhlah orang Yahudi ini yang sembunyi di belakangku, kata batu. Nah, ini isyarat bahwa umat Islam ini secara demografis, meskipun perang dengan Yahudi, diserang Yahudi, diintimidasi orang Yahudi, diteror orang Yahudi dengan berbagai cara politik, ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, moneter, dan sebagainya, tetapi eksistensi umat Islam ini tetap ada dan tidak akan musnah. Umat Islam tidak akan habis, karena pada akhirnya orang Yahudi ini yang kalah. Maka di dalam kitab Fathul Bari disebutkan, wa fihi isyaratun ila baqa'i dinil Islam, bahwa hadis ini mengisyaratkan eksistensi agama Islam sampai menjelang akhir dunia, memerangi Yahudi dan mengalahkan Yahudi. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang sama dengan syarah yang berbeda. Tadi syarah Fathul Bari, terbitan DKI, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kemudian di syarah Sahihul Bukhari yang beda, yaitu di kitab At-Tawdih. Ini masalah kedua, kitab At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqan di jilid 17 halaman 663. Di sini disebut membahas tentang batu yang bicara ini, peribahasa
atau nyata. Wa qaulul Hajari di halaman 664 jilid 17 At-Tawdih Syarah Sahihul Bukhari Al-Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqan jilid 17 halaman 663. Wa qaulul Hajari yahtamilu ayyakuna haqiqah. Bisa saja ucapan batu itu, wahai hamba Allah Muslim, ini Yahudi di belakangku bersembunyi, bunuhlah. Ini nyata, batu bicara. Wa yuntiquhu Allahu bidzalik. Allah yang mentakdirkan, yang membuat batu itu bisa bicara. Kemudian masalah yang ketiga, berhaluan apakah umat Islam yang bisa mengalahkan Yahudi pada akhir zaman? Ialah umat Islam yang berhaluan Sunni. Ini isyarat dalam hadis tersebut. Saya baca di dalam Syarah Sahihul Bukhari karya Ibnu Battal. Ini Sahih Bukhari karya Ibnu Battal di jilid 5 halaman 107-108. Ibnu Battal mengatakan, kata tuqatilul Yahud, ada tuqatilunal Yahud, kalian akan memerangi orang Yahudi. Kalian, Nabi Muhammad ini berdialog dengan sahabat yang hadir pada waktu itu, tetapi menceritakan tentang manusia yang akan perang menghadapi Yahudi, umat Islam pada zaman akhir. Tapi beliau mengatakan kalian para sahabat. Nah, ini diberikan keterangan oleh Ibnu Battal di jilid 5 halaman 107-108. Lakin khotaba man bil hadrah. Nabi berdialog dengan orang yang hadir di depan Nabi, lima ji'i man ba'dahum, karena akan datangnya orang-orang sesudah mereka sahabat yang diajak dialog di depan Nabi, yaitu orang-orang yang datang sesudahnya yang pada akhir zaman memerangi Yahudi. Mereka ini ala madhabihim, atas madhab sahabat. Jadi mengisyaratkan bahwa pada akhirnya umat Islam yang mengalahkan orang Yahudi pada akhir zaman ialah umat Islam yang berhaluan Sunni, yang berhaluan para sahabat Nabi yang selalu menjaga sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala madhabihim. Karena kalau perjuangan sekarang ini bergonta-ganti, kadang di orang Yahudi berhadapan dengan orang Muslim Sunni, kadang orang Yahudi berhadapan dengan orang Muslim yang berafiliasi bukan Sunni atau bahkan berafiliasi non-Muslim. Masih campur-campur sekarang ini perjuangan umat Islam menghadapi Yahudi. Tetapi pada akhir zaman ketika Yahudi itu dikalahkan oleh umat Islam, pejuang-pejuang ini yang bermadhab sahabat, ala madhabihim, bermadhab sahabat, yaitu berhaluan ahli sunnah wal jamaah, seperti apa yang diyakini dan diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ketiga. Masalah keempat,
Ada satu riwayat bahwa bukan hanya sembunyi di batu, tapi sembunyi di belakang pohon. Bukan hanya sembunyi di belakang batu. Ini hadis, ini yang masalah keempat, riwayat Sahih Muslim. Saya baca di syarah Sahih Muslim, namanya kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi syarhi Sahihil Imam Muslim ibn al-Hajjaj, karya Muhammad bin Ali bin Adam, orang Ethiopia, jilid 44. Ini di jilid 44. Saya baca ini syarah Sahih Muslim yang bernama Al-Bahrul Muhit, jilid 44. Ini karya orang Ethiopia. Di jilid 44 halaman 467, 468, hadis nomor 7312. Di sini ada redaksi hadis. Hatta yahtabi al-yahudiyu min wara'il hajar wasyajar. Orang Yahudi pada akhir zaman perang dengan umat Islam kalah total sampai orang Yahudi sembunyi di belakang batu dan pepohonan. Kemudian batu berbicara atau pohon berbicara, wahai hamba Allah, inilah orang Yahudi, hada Yahudiyun halfi, inilah orang Yahudi di belakangku, fata'ala, kemarilah, faktulhu, bunuhlah orang Yahudi ini. Nah, ini jelas ya. Jadi ada tambahan sembunyi di belakang pohon. Kemudian di syarah Sahih Muslim juga karya orang Ethiopia, ulama yang berbeda, Syekh Muhammad Amin Al-Harari, bernama kitabnya Al-Kawkabul Wahaj War-Rawdul Bahaj fi syarhi Sahihi Muslim ibn al-Hajjaj. Ini syarah Sahih Muslim. Juga karya ulama Ethiopia. Kalau tadi Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, Ethiopia, sekarang Syekh Muhammad Amin ibn Abdullah, orang Ethiopia juga. Di jilid 26, ini saya bawa di jilid 26, beliau memberikan komentar mengenai hadis kekalahan Yahudi pada akhir zaman sampai sembunyi di belakang batu dan pepohonan. Beliau kemudian mengutip hadis Sunan Ibni Majah, hadis Sunan Ibni Majah juga disyarah oleh beliau. Kalau tadi di syarah Muslimnya di jilid 26 halaman 196, juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari di syarah Sunan Ibni Majah. Ini syarah Sunan Ibni Majah di jilid 24, jilid 24 halaman 414, 415, yaitu terjadinya Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Dajjal. Ketika itu di hadis Sunan Ibni Majah dijelaskan, wa ma'ahu sab'una alfa yahudiyin. Dajjal dikawal 70.000 orang Yahudi. Nah, ini kehebatan bertemu dengan Nabi Isa.
fa idza nadhara ilaihi dajjal, apabila Dajjal melihat Nabi Isa, melihat Isa pada akhir zaman sudah bukan Nabi, zaba, Dajjal meleleh, hancur melihat Isa. Kama yadubul milhu fil ma, bagikan garam yang meleleh dalam air. Wa yantaliqu hariban, Dajjal terasa hancur meleleh karena takut, haibatan ru'ban min Isa, yaitu takut dari Isa. Maka Isa mengancam Dajjal. Akhirnya singkat hadisnya, fayudrikuhu inda babil luddi asy-syarqi, yaitu Isa berhasil menemukan Dajjal di pintu Al-Lud, sebuah tempat di Syam atau di Palestina di bagian timur. Kemudian fayaktuluhu, Isa berhasil membunuh Dajjal. Begitu berhasil membunuh Dajjal, fayahzimullahu al-yahud, 70.000 orang Yahudi yang mengikuti Dajjal itu lari semua. Dan akhirnya mereka sembunyi, sampai ada sembunyi-sembunyi yang di belakang batu, di belakang pohon, dan akhirnya mereka dibunuh oleh umat Islam. Dan kekalahan total bagi orang Yahudi. Ini singkat ceritanya begitu. Jadi perang dengan orang Yahudi ini sijal, al-harbus sijal. Kadang umat Islam menang, kadang umat Islam kalah. Al-harbus sijal, perang itu bergonta-ganti, kadang menang, kadang kalah. Dan ini tidak ada ujungnya. Perang Yahudi dengan umat Islam ini tidak ada ujungnya kalau secara pandangan teologisnya, ya. Karena tidak ada ujungnya. Mungkin terjadi genjatan senjata atau perjanjian damai, tapi pada akhirnya menjelang kiamat tetap terjadi perang. Terjadi perang yang akhirnya berakhir kekalahan orang Yahudi yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.